Nah, gimana Fir tadi open mic Fir? Wah lucu banget gua mah. Anjing. Ada orang ngomong begitu. Ada lah. Tapi nggak tahu buat apa ya. Ya nyenengin diri aja. Nyenengin diri walaupun Enggak, tapi kayaknya percuma tau. kenapa? Lucu tapi nggak tahu materi buat apa gitu. Buat menyenangkan diri sendiri. Nggak ada, berarti cuma Buat ikut kompetisi. Buat validasi di komunitas. tapi sebenarnya jauh banyak yang lebih lucu kalau Apa? jauh banyak yang lebih lucu kalau buat ikut-ikut kompetisi mah. Ya tapi kan perlahan ya, step by step, lama-lama kan Nah, sakit lambung gitu. Begadang terus, ngopi terus, jobnya nggak ada. belum tentu. Gua kagak ngopi. Emang tempat jadi tempat kopi aja tapi nggak beli. Nggak ada Oh, duit. iya. Oh, iya. Tapi alkohol suka ya, Suka. kurang-kurangin tuh. Apa? Kurang-kurangi open mic mabuk. Kau sering kali kuperhatikan open mic mabuk. Enggak, bukan gua itu. Jadi? Selesainya baru mabuk. Oh. Sama ini ada senior kami lah, Putra Patinama. Yo, Mabuk bareng. Ada mana Bang David? Apa tuh? Apa bang? Apa tuh Bang? Apaan sih? Apaan sih? Enggak bang, bukan saya bang. Ngobrol-ngobrol aja deh. Mau tahu aja urusan orang. Dia Jangan. tadi baru open mic Bang, lucu kali katanya dia. Der ketawa nyampe Probolinggo. Sampai Probolinggo. Kopinya ke blender sendiri gara-gara ketawa. Masa sih lucu? Barusan aja bercanda nggak lucu. Masa bercanda sampai Probolinggo? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Fir. Karena emang sulit ya stand up comedy Fir ya. Ini nggak ada permainan ular. Ular tangga Bang. Ular doang. Aneh banget ya, masa orang nggak boleh main ular doang? Ya maksudnya Lu tuh underestimate permainan orang ya ya. biasanya ular tangga. Loh, di India orang main ular doang, nggak ada tangganya lu. Cuman kan Wah parah lu, Iya. penistaan India lu. Ya orang-orang India emang kebal sama bisa Bang. Kita kan nggak kuat. Kayak sesuatu yang aneh, orang main ular doang emang nggak boleh. Pelihara harusnya. Ya itu kan dimain-mainin yang pakai suling tuh yang India. Dimainin. Tapi kan nggak pakai dadu. Apa? Sebenarnya open mic Open pecah. mic tadi pecah. Terus Emang itu mah sesuatu yang wajar, maksudnya tapi ya udah gitu. dia nggak tahu materinya juga buat apa ya kan. Cuman dibawa open mic keliling, tour open mic. Jabodetabek. Ya udah. Emang rezekinya di situ nih. rezeki mah nggak ada yang didapat bang. Hah? Rezeki mah nggak ada yang didapat. Ya itu tadi lu dapat apa? Keliling capek, bensin habis. Iya, bensin habis beli. Oh maksudnya tuh lu pengen stand up tuh menghasilkan atau gimana? Iya, dia bilang tadi dia open mic lucu, tapi ya lucu doang Bang, nggak ada ininya. Nggak ada tujuannya. Hasilnya gitu. Kalau Bang David kan bisa dibilang sebagai full stand up comedian kan. Iya. Full stand up comedian. Kalau kita kan masih part stand up comedian, part traveler. Iya. Karena kita keliling, keliling komunitas. Kenal kita semua Bang komunitas. Karena lamaan di jalannya kan Iya. open mic-nya 5 Lu menit. kalau gue sering liat lu bawa tas gede. Iya. Iya. Di jalan kaki kan jual sendal Cibaduyut kan. Tapi mendingan begitu menurut gua. Ada pekerjaan tetap. Harusnya. Mendingan, bukan harusnya. Kalau harusnya tuh pilihan bebas, tapi menurut gua mendingan ada pekerjaan tetap dibanding lu menggantungkan diri dari stand up. Kenapa? Hah? Karena dari yang kita lihat nih Bang, orang-orang yang akhirnya jadi tuh stand up comedian emang dia full gitu. Full stand up comedian. Kalau kita kan ada kerjanya, jadi Tapi kayaknya juga kerja campur stand up juga repot dah. kenapa? Kerja pagi nih misalkan ya, stand up malam. Pulangnya kan pagi biasanya nongkrongnya. Iya. Pagi udah kerja lagi gitu terus. Ya Jadi jangan malah ikut capek. nongkrong monyet. Iya ya. Habis open mic kan bisa pulang langsung.
Tapi sulit. Ada orang dikatain monyet pasrah ya. Nggak ada perlawanan, diem aja. Oh kalau gue mau gue tambah harganya. Tangannya gedean dia. Tapi gimana menurut Bang? Nggak, menurut gua pertimbangannya tuh harus dihitung-hitung matang, nggak bisa diputuskan dalam waktu sekejap. Gue pengen jadi full time stand up comedian. Biasanya orang yang udah memutuskan ya udahlah gue stand up aja, itu biasanya justru pekerjaannya nggak stand up aja, tapi ada yang lainnya pasti. Iya. Untuk dia memutuskan untuk ya udah gue nggak ngambil, gue nggak jadi karyawan gitu ya, gue full time entertainer. Iya. Biasanya pekerjaannya bukan stand up aja, pasti ada yang lain, pasti ada ya main film, entah itu jadi konten kreator, Podcast gitu ya. betul, jadi TV show segala macam, presenter segala macam. Bukan cuma stand up kan itu. Tapi kan cita-citanya pengen jadi yang seperti itu. Jadi entertain itu. Jadi penghibur lah, jadi Ya, full time entertainer berarti. Full time entertainer, karena kan kita juga kalau ngejar itu juga harus fokus kan Bang. Ya fokus. Harus fokus, harus benar-benar gitu. Ya, harus bener. Iya, maksudku nggak bisa diselingin sama Apa tuh? gawean-gawean gini kan. Sulit nggak? Enggak juga menurut gua. Bahkan menurut gua orang yang bisa jadi stand up comedian tapi dia punya pekerjaan tetap, menurut gua itu privilege menurut gua. Enggak sih. Oh, masa sih? Enggak. Enggak, menurut gue privilege itu loh. Karena nggak semua bisa kayak lu. Kalau misalkan orang yang memutuskan jadi full time stand up comedian gitu. Terus kalau misalkan dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada job, dia dapat duit dari mana? Tapi kalau lu pada kan nggak ada job pun tetap ada gaji dari pekerjaan lu. Iya, tapi kan job stand up sekali stand up bisa 2 bulan gaji kan. Iya, kadang lihat Kalau ada. Iya sih. Kalau nggak ada 2 bulan 2 miliar bini. Tapi itu menurut gua privilege karena nggak semua bisa begitu, dan menurut gua susahnya jadi stand up comedian full gitu. Nanti salah satunya kalau tadi ke finansial ya itu tadi lu jadi nggak punya pegangan tetap kan. Pemasukan lu tuh tergantung callingan job segala macam. Nah itu bahaya menurut gua. Nggak tetap kan, bahaya. Tapi bukannya tiap callingan kan gede-gede gitu, udah pasti di atas gaji kita bulanan Bang, apalagi di kantor kita yang seada-adanya ini. Ya tapi gede kalau nunggunya 3 bulan. tapi gede Bang. Hah? Tapi gede tetap. Iya, gedenya seberapa? Kalau udah selevel Calontong, Mas Panji sih iya. Tapi kalau yang di bawah-bawahnya kan nggak sebesar itu. Iya. Bang David juga gede kan kita sering lihat kontraknya. Itu iya gede. Lu lihat sih Bisa anjing. 2 kali gaji kita kan dia. Lu lihat 2 bulan gaji kita. Gue bilang kontraknya Bang David aja tiba-tiba senyum sendiri. Padahal duit orang ya. Padahal uang orang. nggak ya itu apa ya? Nah yang lu mau tanyain tuh apa sih sebenarnya poinnya? Iya maksudku gitu. Bang. Enak gitu jadi gue gitu ya. Enak. Iya panjang prosesnya, maksudnya masih untuk banyak, itu tadi untuk bisa memutuskan, menghitung, memperkirakan, memprediksi dan meyakinkan diri lu untuk kayaknya gue bisa hidup dari stand up doang gitu. Panjang prosesnya. Tapi itu akhirnya yang buat banyak komik-komik ini rata-rata pengangguran Bang. Jadi gimana nih? Sebelumnya emang dia nganggur terus dia memutuskan belajar stand up, terus jadi komika, atau yang tadinya punya pekerjaan, terus tiba-tiba dia memutuskan jadi komika, terus tiba-tiba dia jadi komika aja, pekerjaannya ditinggal, dan akhirnya nganggur. Yang mana? Oke, kita anggap dia nganggur dari awal. Nganggur dari awal, ketemu stand up comedy, belajar stand up comedy, ngerasain duitnya beberapa kali, sekali 2 kali, terus udah nggak mau cari kerjaan lain gitu, bergantung sama. Nah berarti itu kan dia sudah cukup yakin sama dirinya kalau dia cukup dari pendapatannya dari stand up itu tadi. Tapi yang pasti gue yakinkan ya, gue yakinkan dan gue pastiin nggak cuma stand up, pasti dia ada konten kreator, dia ngisi acara di podcast gitu. Tapi inilah Bang David pertama kali pemantik kayak udah gue stand up aja gitu, kagak kerja yang lain. Jangan nangis. Kagak nangis dong. Kagak nangis. Nangis dong. Minggu nangis nanya keluar nangis. Nangis ya. Nangis beneran. Nangis. Nangis. Jangan nangis.
kok sedih. Maksud gue jadi awkward gue. Iya. Dapetin juga nangis. Ngobrol stand up kenapa sedih? Emang kelihatan air mata kecil. Mata lu kok langsung berair nangis. Iya, berair, jangan Lu nangis ya. Kayak nangis, Pelan-pelan jangan nangis, Kenapa? Ada pelan-pelan. masalah apa pelan-pelan. ceritanya? Enggak, memantik Bang David. Cerita, ada Memantik masalah. awal Bang David tiba-tiba kayak gue stand up aja gitu. Ini kagak nangis ya? Masih nangis. Masih berkaca-kaca matanya. Masih nangis. Gue kaget tiba-tiba. Kok dia orang sedih. Pemantik maksudnya trigger apa yang akhirnya gue memutuskan jadi full time stand up comedian gitu ya? Momen apa memutuskan itu ya? Momen Juara. belum sebelumnya. Oh. Momen dimana gue ngerasa duit dari stand up tuh lebih mencukupi daripada pekerjaan gue yang sebelumnya. Oh. Iya, gue ketika gue pertama kali tampil dibayar itu gue inget banget di Tangerang City stand up off air gitu, itu bayaran gue 500.000 untuk 10 menit. Iya. Nah, langsung gue compare ke pekerjaan gue pada saat itu. 500.000 gue bisa dapatkan dalam 10 menit, di mana pekerjaan gue yang sebelumnya 500.000 gue harus berhari-hari kerja gitu. Untuk bisa dapat 500.000 itu kan gue compare kan. Jadi gue memutuskan kayaknya kalau ini ditekuni, ini bisa jadi pegangan hidup buat gue gitu. Iya. Tapi ada beberapa komik yang tidak mengkomparasi itu, Bang. Dia nggak mempertimbangkan apa. Yaudah dia pengen stand up aja sementara penghasilannya nggak ada kan. Bang David ngeliat junior-juniornya di bawah-bawah itu kan pengangguran kerjaannya open mic tiba-tiba ngelarin duit komunitas. Kalau itu emang udah niat jahat dari awal kali. Tergoda. Gimana menurut Bang David ngelihat fenomena pengangguran menjadi stand up comedian banyak kali kan Banyak banget. di komunitas manapun pasti ada Yang dia nganggur terus tiba-tiba gue gabung stand up aja. Menurut gue nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga asal jelas tujuannya apa gitu. Jelas tujuannya apa kan stand up itu nggak melulu untuk semua perihal tentang uang kan, siapa bisa jadi nambah temen, bisa jadi untuk nambah temen tapi lapar. tapi kan kalau punya banyak teman kan bisa minta saling ngelus-ngelus dengkul. Bro, iya kan? Kalau nggak ada temen lu mau ngelus dengkul sama siapa ya kan? Jadi nambah teman, nambah nambah relasi. Kan semakin banyak lu kenal orang, semakin banyak lu silaturahim sama orang, pintu rezeki lu semakin gede. Isi piket. Paket. Piket mah hari Senin. Lah kok duduk Bang, kan nganter doang Bang. Enggak, atas nama Desti ada. Desti. Desti. Nggak ada. Kantor sebelah kali. Bapak nangis, Pak. Emang sedih terus ini teman saya. Tapi Gojek curiga sama gunanya. Desti, ada yang namanya Desti? Nggak ada Desti. Oh, ada. Siapa? Ada sih itu Desti yang itu. Yang mana? Ada Mas, ada. Oh iya, ada. Masih ada ayamnya. Masih ada ayamnya. Masih ada ayamnya. Dia ada main geprek gua anjing. Ada Desti ada Pak, Desti ada. Ya. Makasih ya Pak. Paketnya bawa Pak. Ada. Desti ada. Nangis beneran yang ini mah. Disimpan aja Fir. Diantem ayam kayak gini gitu. Diantam Jatinangor. Apa tadi sampai di mana tadi? Pengangguran. Nah ini Bang David. Kan banyak tuh komik-komik. Ini buat teman-teman yang nggak tahu aja. Kan banyak tuh. Ntar dulu abang tadi jadi tukang kursi, disambit kursi gua di sini. Oh iya. Banyak komik-komik yang nganggur. Sementara kita tahu sendiri open mic itu kan butuh modal, bensin lah. Betul banget, bensin. rokok Belum lagi kalau lah. tempatnya di kafe-kafe kan butuh jajan minimal 15.000 satu gelas itu minumannya. Enggak minimal ini dah parkir udah mulai mahal. Ya Allah, 2.000 Fir. Goceng sekarang ada yang Goceng. Parkir tempat open mic ada yang goceng. Gitu-gitu. Nah kalau gue dulu perhitungannya gini, lu juga harus sadar diri juga gitu kalau lu mau ikut komunitas stand up yang dimana lu harus punya effort itu tadi yang ngeluarin duit bensin, jajan segala macem, paling nggak minimal seminggu sekali ya kan open mic. Lu harus punya apa ya istilahnya hitung-hitungan kayak kalau lu udah ngerasa
udah batas diri lu, udah lu ngeluarin banyak, kayaknya gua nggak bisa dapat apa-apa, ya udah menurut gua berhenti aja. Jangan sampai merugikan gitu. Kecuali kalau emang lu udah punya tujuan gitu ya. Kayak orang investasi aja, misalkan oke, gua batasin nih diri gua untuk gua mau belajar stand up di komunitas. Gua modalnya untuk bolak-balik open mic misalkan 1 juta deh. Iya, per bulannya. Bukan 1 juta untuk limitnya. 1 juta 1 juta udah habis, terus gua ngerasa kok gua gini-gini aja dan gua nggak dapat peluang untuk bisa dapetin duit dari stand up. Ya menurut gua lu sah-sah aja untuk cari pekerjaan lain. Dibandingkan lu menggantungkan diri dari komunitas ini, tapi ya yang kenyataannya malah merugikan diri lu, ngapain gitu. Tapi gitu banyak sih. anak-anak juga yang cuman main aja bang, ke komunitas main gitu. Ya kalau emang tujuannya main aja ya udah kan. Ya udah terserah. Kalau main aja silakan, cuman jangan jadi. Tapi kan akhirnya dia nggak bertumbuh menjadi sebagai seorang stand up comedian. Ya mungkin karena memang nggak mau bertumbuh. Karena kalau orang yang mau bertumbuh, dia pasti cari jalan gitu. Kayak gue dulu nggak waktu awal-awal ikut stand up, gue nggak langsung berhenti dari pekerjaan gue. Iya. Karena gue masih butuh pekerjaan gue masih butuh duit bulanan gitu. Nah ketika gue ngerasa, oh kayaknya sudah cukup nih, karir gue sudah berada di kondisi aman untuk Melebihi bisa dapat duit. penghasilan yang Iya. kerjaan kemarin. Iya, kan, paling nggak udah ada rutinitas tapping Iya, gitu, iya, rutinitas syuting, rutinitas panggilan off air. Kalau udah ada kayak gitu sih, ya tuh bebas-bebas aja lo untuk meninggalkan pekerjaan lo dengan catatan. Itu juga pasti ada konsekuensi karena Iya. kerjaan stand up kan nggak melulu rame. Betul. Ya kan, Tek? Ada momen. Tapi ada juga anak-anak yang akhirnya berhenti nggak stand up lagi. Iya. Tapi masih ada di skena gitu yang dia biasanya ngurusin komunitas atau megang kenapa? Di kepala gue tuh masih bayi-bayi gitu dah, mulai di muka gue. Nggak, kan tadi tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri. Padahal nggak ada sesuatu yang lucu, tiba-tiba gitu. Aneh banget. Masih gugup ya? Kagak, gue Gugup kan? lu tau gak begini tadi ya posisinya. Baca apa tuh? Kalau mau beneran merasa di twing. Langsung tuh kerekam di mata gua gitu nasi. Masih kelempar nasi ya? Iya anjing. Kaget gua sumpah. Ya udah nangis, mau nangis. Nangis aja nggak apa-apa, nangis. Dikeluarin aja, dikeluarin. Aduh, gimana? Itu banyak yang akhirnya tidak berstand up comedy lagi tapi tetap ada di skena bang, jadi Oh, ada di skena. yang ngurusin komunitas kah atau Nah, selama itu bisa menghasilkan, it's okay. Karena kan banyak juga kan yang jadi road manager, Iya. yang jadi manajer ujung-ujungnya. Dan untungnya nih gini, di belajar stand up comedy itu untungnya pakem ilmu yang dipelajari ini banyak. Jadi sebenarnya lu nggak mau jadi ujungnya lu nggak mau jadi pelawak pun banyak peluang-peluang yang terbuka dari lu belajar stand up comedy, entah itu jadi penulis skrip ya kan, jadi presenter atau host segala macam, terus jadi kreatif banyak sekali. Iya, jadi tim kreatif. Banyak banget. Tapi kan maksudnya gimana ya? Mungkin ya, tapi kayaknya semua stand up comedian itu pengennya jadi main talent gitu bang. Pengennya jadi main talent. ya, tapi kalau keadaannya tidak berpihak ya gimana? Karena kan menurut gua ya rezeki udah ada yang ngatur gitu, Cara Bang David berarti gitu, punya batasan, misalnya ngasih budget segini, kalau budget ini habis dan aku tidak ada impact, tidak ada pertumbuhan kelihatannya, cabut tuh berarti gitu. Iya, kalau gua dulu gitu, kayak awal-awal tuh gua jajan open mic paling cuman beli es teh manis doang, gua nggak jajan makanan, supaya uang modal yang gua punya untuk belajar stand up itu cukup bisa panjang gitu. Jadi gue nggak spending terlalu banyak gitu. Atau kalau masalah waktu lah bang, masalah waktu kan kita tahu sendiri kan, orang-orang tuh kemampuan belajarnya beda-beda. Ada yang komik baru 2-3 tahun di komunitas tiba-tiba udah meledak, boom di TV di mana-mana. Ada yang udah 8-7 tahun masih gitu-gitu aja gitu. Kalau masalah waktu ada waktu tenggang sendiri nggak dapat berapa tahun, berapa bulan gitu untuk 1 tahun sih menurut gue. 1 tahun tuh apa? Udah kelihatan pertumbuhannya atau udah? Ya 1 tahun untuk bener-bener lu
memahami stand up comedy, bukan cuman memahami teori-teorinya ya, Iya, prakteknya juga, tapi memahami apa ya istilahnya ya, circle-circle-nya. Memahami circle-circle-nya tuh memahami kalau gue ikut stand up, Kulturnya seperti ini. kulturnya seperti ini. Terus kira-kira peluang apa aja sih yang terbuka dari gue ikut komunitas ini gitu. Berarti minimal setahun udah tahu itu ya? Iya, setahun tuh lu udah paham itu. Sambil ya seperjalanan setahun mungkin dengan banyaknya usaha lu untuk rajin open mic, terus ikut-ikut lomba, itu akan mempercepat pertumbuhan lu. Ya, tapi enggak jarak dengan waktu setahun kayak gitu, ntar kan udah banyak komik baru lagi masuk yang mungkin pertumbuhannya jauh lebih cepat. Ya, Kalah itu lagi, mah tergantung tenggelam lagi orangnya, kita. makanya Itu gimana tuh tergantung bang? orangnya. Dengki-dengkian di komunitas ini kan gede kan? Intinya gini, lu harus sadar sama diri lu sendiri, sadar diri gitu, sadar diri kalau lu kayaknya bakat lu bukan melawak, bakat lu bukan lucu, ya udah jangan diterusin gitu. Gitu sih menurut Tapi gua. kan ada yang bilang kalau stand up comedy itu bukan bakat bang, itu bisa dipelajari. Komedi itu Iya, baru komedi. bakat. Kalau stand up comedy kan bukan bakat, ada yang bilang gitu katanya. Stand up comedy bisa dipelajari. Bisa gitu. dipelajari. Tapi yang bisa belajar stand up comedy bakal semua lucu nggak? Emang belum tentu. Belum tentu kan? Ya belum tentu. Kan intinya outputnya menghasilkan atau enggak gitu. Kalau ya masa lu nggak bisa mengukur diri lu sendiri sih, Tek? Kayak udahlah kayaknya nih gua nggak dapat peluang, udah main nggak dapat peluang. Kalau dia orang-orang yang benar-benar ambisius gitu bang, ambisius pengen, gue pengen fokus stand up komedi aja deh, nggak mau yang lain-lain gitu. Sementara kita ngelihat dia tuh emang perkembangannya lambat gitu, nggak signifikan. Itu gimana menurut Bang David? Yang kita tahu dia nggak lucu, kita pasti kan ada yang di komunitas kan yang bertahun-tahun stand up nggak lucu, tapi tetap aja ngotot gitu ya, bertahan di situ. ngotot. Kayak siapa itu? Yang di yang kau bilang tadi, siapa yang nonton show-nya 2 orang? Siapa namanya? Bukan itu. Siapa? Hah? Iya. Iya. Masih buat show bang, walaupun yang nonton 2 orang tadi, anak-anak cerita gitu-gitu. Itu gimana menurut Bang David? Dia masih ngoyo gitu, sementara. Ya balikin lagi, jangan-jangan dia emang biar happy aja dirinya, bukan emang pengen ada pencapaian penghasilan segala macam. Oh, tujuannya berarti bukan uang ya ibaratnya. Iya, ya tapi menurut gua klise juga lah kalau dia klise lah itu, maksudnya kayak gini deh, ya kita sama-sama tahu deh kayak Papa Zidane, Iya, kita iya, tahu Papa Zidane. Papa Zidane juga termasuk orang yang dulunya dia pekerja loh, dulunya dia yang gue tahu nih, ya, gue tahu dia adalah karyawan yang gajinya tuh sudah 2 digit. Wah, gede itu. Yang gue tahu nih ya, sebelum dia memutuskan untuk ikut stand up. Terus tiba-tiba dia ikut stand up, terus memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, kayaknya ya gitu. Terus pengen jadi full time stand up comedian, tapi nggak nemu-nemu tuh. Nah itu tuh. Nggak nemu-nemu tuh, dia udah keliling komunitas, mencoba kesini kesana, nggak nemu-nemu. Tapi akhirnya ada satu titik di mana dia menemukan Konten matematikanya tuh ya. konten matematikanya itu. Nah itu kan perjalanan gitu, proses perjalanan. Artinya dia meledaknya kan bukan karena dia stand up kan, tapi karena dia konten kreator itu kan. Ya kalau karena dia stand up kan paling hanya komunitas aja yang tahu kan, tidak menjangkau penonton audiens di luar komunitas. Tapi ketika dia meledak konten TikToknya itu, kan dia menjangkau Jadi lebih masif audiens luas, lebih masif. Artinya meledaknya tuh macam-macam, nggak cuma dari satu jalan stand up itu. Nah, itu berarti kan Papa Zidane adalah contoh dari kekonsistensian kan? Iya nggak sih bang? Iya, bukan cuma konsisten tapi ngulik, ngulik gitu loh, ngulik. Nah mungkin dia juga karena dia pasti kan dia juga punya logika yang di atas rata-rata ya. Kalau dia bisa punya pekerjaan yang dulu bisa punya gaji 2 digit, pasti kan dia bisa berpikir hitung-hitungannya jalan gitu. Wah kayaknya kalau gue terus memaksakan diri untuk di skena stand up dengan gue jadi komikanya, gue stand up gitu, stand up yang ya stand up gitu, murni stand up, kayaknya akan sulit nih. Tapi akhirnya dia pecahkan, dia temukan untuk dia bisa jadi konten kreator. Itu menurut gue respect banget. Kan banyak tuh kayak gitu anak stand up juga kan yang Apos. Ya, Pos. Nah itu juga bang, itu juga. Coba Apos ya kan? Iya. Stand up
stand up. Dapat nggak dia dari Jaktimannya kan. dari yang dia sebagai komika ya, tapi kan dia dapatnya dari konten kreatornya. Tapi maksud gua tetap stand up itu sebagai jalan, tapi tujuan akhirnya itu bisa macam-macam. Nah, lomba nih Bang. Menurut Bang seberpengaruh apa lomba dalam karir seorang stand up comedian menurut Bang David? Karena kita bisa ngelihat kan ada komik yang berjaya bukan lewat lomba, tapi ada juga yang berjaya karena lomba gitu. Bahkan ada istilahnya macan lomba kan. Macan lomba Jangan gitu. lupa, nyari duit dari lomba. Nah itu gue sepakat, karena gue dulu tipe yang kayak gitu. Oh iya. Gue dulu nyari duit dari lomba. Karena begitu pas job pertama itu 500.000, gue ngerasa itu belum cukup kan. Oke. Gue ngerasa pengen ada peluang yang lebih besar lagi dari itu. Ya peluangnya itu ada di lomba. Lomba yang hadiahnya itu tadi juara 1 3 juta, itu kan lumayan banget kan. Lu cuman bikin materi 5 menit. Oke. Ketika lu juara 1 lu bawa pulang 3 juta. Gitu. Itu kan dari 500.000 naik ke 3 juta. Nah gue ngelihat itu peluang, makanya gue lakuin. Makanya pada saat itu gue kan bahkan lomba itu yang mengantar gue direkomendasikan untuk tampil di Metro TV. Lomba itu karena jurinya adalah Om Semi waktu itu. Karena Om Semi adalah kita sama-sama tahu pada saat itu presiden stand up Indo, yang dimana dia punya kuasa dan punya apa namanya istilahnya punya power untuk nunjuk orang untuk bisa tampil di Metro TV saat itu. Kalau komik-komik yang nggak mau ikut lomba menurut Bang David gimana? Yang kayaknya nggak deh lomba-lombaan gitu. Karena ada beberapa komik yang Nggak mau dinilai-nilai. nggak mau dinilai-nilai, nggak mau. Ya terserah, kalau dia udah cukup puas dengan pencapaian yang dia punya sih is okay, nggak apa-apa. Cuman menurut gua lomba adalah salah satu jalan yang bisa jadi adalah peluang awal awal dari karir lu gitu. Awal dari tangga karir lu. Ya. Karena waktu itu gue niatnya emang cuma nyari duit. Oh lumayan nih duitnya. Akhirnya gue dapat juara 2 waktu itu yang jurinya Om Semi. Peluangnya terbuka, kesempatan untuk dipanggil taping jadi terbuka. Persis. Jadi emang bener-bener ya udah, kalau emang lo memutuskan untuk nyari duit dari stand up, ya cari dimanapun ada peluang untuk dapetin duit, ikut. Berarti Bang David nggak apa-apa nih sama komik-komik yang nggak mau ikut lomba, tapi kalau ada lomba menyarankan untuk ikut ya berarti ya? Iya menurut gua ikut. Ikut ya? Apalagi berarti ini ya kayak ininya apa, nggak ada duit nih, ya udah nyari duitnya di lomba juga gitu. Iya, ya kecuali itu tadi ya yang gua kalau emang dia ngerasa tidak perlu, ya is okay. Tapi jangan menggerutu untuk bisa bilang kok gua gini-gini aja ya. Bisa jadi kan gua bilang, bisa jadi lomba itu adalah jangan-jangan pijakan karir pertama lo. Karena dia aja sudah membatasi satu pintu dari pijakan karir ya dari lomba itu ya. Ya, dan menariknya dari lomba stand up adalah kadang yang emang udah kita ngerasa dia bakal juara, nggak juara juga. Betul. Nah itu bagian apa ya? Bagian yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik. Bahwasanya lu punya kemampuan untuk ngukur diri. Kalau lu punya kemampuan untuk ngukur diri, itu insya Allah apapun peluangnya, lu bisa putuskan, gue ikut nggak ya, gitu. Karena lu udah tahu ngukur diri kalau. Karena iya tadi lomba tuh kadang ngeri-ngeri banget pas tahu yang ikut jalan si macan-macan lomba gitu. Iya, kadang ada beberapa komik yang di semua lomba materinya itu aja Tapi dan lucu. Iya. Tapi lucu. Emang kita akuin materinya 5 menit itu dar-dedor pecah gila-gilaan, tapi itu aja di semua lomba. Itu kan artinya dia juga nggak bertumbuh Bang David. Gitu gimana Bang David? Iya. Tambah lagi kita orang baru. Kita baru mau bergabung dengan ikut lomba kemana-mana itu kan. Nah mungkin gini, mungkin kondisi di lapangannya nggak bisa dibandingin kayak dulu. Udah banyak berubah gitu ya. Kalau dulu itu, kenapa gue bilang saranin ikut lomba, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau dulu lomba itu tadi ajang show off. Menurut gue selain cari kita dapat bonus hadiahnya, itu kita dapat bonus peluang terbuka. Karena ketika kita juara lomba di sebuah kompetisi lokal maupun nasional ya, itu nama kita kan akan keangkat. Kemarin siapa yang juara itu? Diomongin banyak orang. Kalau dulu itu bisa jadi naikin followers
Twitter lu dulu kan belum Iya, iya. belum banget Instagram ya, Twitter ya dulu mainnya ya. Iya, iya, Jadi Twitter. ketika lu di mention, Iya. lu juara lomba ini, banyak orang yang follow lu, tumbuh secara aset digital lu naik gitu. Tapi kan Nah sekarang kalau sekarang nggak tahu kondisinya seperti itu atau enggak. Nah, sekarang tuh banyak yang gitu, anak-anak tuh ada yang semua lomba diikutin tapi materinya itu aja dan juara-juara terus. Jadi akhirnya si kompetisi itu nggak ngebuat dia bertumbuh, Bang. Dia cuman pengen ngejar uangnya aja gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah juga? Nggak masalah kok. Kalau dia cukup puas dengan kondisi itu ya nggak masalah. Tapi kalau lu pengen naik lagi dan lagi, ya lu harus challenge yang lebih gede dong. Entah kompetisi yang lebih gede atau itu tadi ganti materi. Waktu Bang David Kan mau nyanyi. Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Waktu Bang David memutuskan menjadi full stand up comedian gitu, maksudku selain uang tadi ya, pertimbangannya tuh apa aja, Bang? Pasti banyak pro kontra kan, dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Iya. Selain uang, apa akhirnya yang membuat Bang David yakin? Selain uang. Nah, selain tadi kan Bang David bilang karena akhirnya stand up comedy bisa nutupin penghasilan dari yang kemarin, kerjaan kemarin gitu. Perasaan sih, perasaan happy ketika lu ngerjain Dapat pekerjaan reward itu. dari apa yang kita senangi. Iya, lu happy gitu, lu seneng gitu. Jadi nggak cuman sekedar lu cari duit, tapi emang lu bahagia di situ gitu. Jadi emang kayaknya keputusan yang tepat pada saat itu gue untuk milih jadi full time stand up comedian, karena gue ngerasa gue happy di situ. Gue happy ketemu banyak orang, gue happy bisa bikin ketawa banyak orang gitu. Jadi emang kayaknya itu keputusan yang gue ambil pada saat itu, pertimbangannya karena gue happy ngerjalaninnya. Berarti tolak ukurnya itu dulu ya, seneng dulu sama kegiatannya. Betul, seneng dulu. Seneng dulu sama Tapi yang pasti tadi hitung-hitungan tetap jalan ya, tetap jalan. Iya, masalahnya di itu kadang duit. Iya, Kalau kadang nggak selesai itu ntar keluarga tuh suka ngomel aja. Iya, Pulang malam. Gimana pulang ngomelnya malam. gimana? Iya, kan yang monyet saya doang, nggak sampai keluarga di rumah. kirain sekeluarga. Iya, Sekeluarga sih. Lucu banget Mirjani. Lu pernah marah nggak sama mak lu dulu awal-awal stand up gitu? Awal-awal diomelin pasti gitu Oh karena iya, diomelin gimana? karena ini apa, satu orang tua kan belum tahu kan, stand up comedy nggak tahu satu tua apa, ini apa, terus ngebuat pulang malam, ngebuat kuliah jadi berantakan, pokoknya kayak nggak tahu yang lainnya. Tapi aku tuh kalau saat ketemu stand up comedy, anjing, dunia sekitarku tuh jadi Lebih hidup. tertinggal gitu, Bang. Oh tertinggal. Jadi nggak nongkrong sama teman-teman SMA, sama teman-teman kampus. Iya, Jadi jadi circle yang baru ya. iya, jadi yang circle yang baru, meninggalkan yang lain-lain gitu. Jadi pulang malam. Iya, gue juga sempat ditentang dulu sama om gue dulu. Om gue yang ngerasa gue pulang malam terus kan, karena kan kita nongkrong kan. Pasti pulang malam. Habit kita kan, Iya. habis open mic nongkrong sampai jam 2, kadang sampai jam 3. Kok pulang malam terus, kadang nggak bawa duit, kadang bawa duit, kadang bawa duitnya dari lomba itu kan. Iya. Terus ya dia khawatir gitu, lu kerja apa sih gitu. Aneh, lu udah lu kerja ikut gua aja le, jadi ada pekerjaan tetap gitu. Ya, gua menolak untuk terus nekunin stand up. Akhirnya gue pilih untuk nekunin stand up, menolak ajakan om gue. Berarti sempat ada perdebatan di keluarga ya. Kelas itu. Batu ya lu. Iya, batu gue sampai gue dicap. Ya itu tadi pengangguran. Kan ya habit pulang malam itu kan disangka pengangguran ya, padahal ada sesuatu yang kita kerjain kan. Tapi itu kan sih kayaknya nongkrong doang sih. Iya, maksudnya open mic itu kan Iya. ya hitungannya kan kita ngejar sesuatu gitu. Walau memang tidak menghasilkan secara Tidak materi. tidak kan. menghasilkan, tapi belum kan. Belum. Kita kan nggak tahu akan pecah di mana kan. Iya. Ya itu pikiran orang tua tuh aneh-aneh, kayak udahlah nggak jelas lu keluar Akhirnya cara malam terus. Bang David cara ngeyakininnya orang tua akhirnya ngebiarin gitu. Orang tua ya, ngizinin. iya baru yakin ketika gue masuk TV. Masuk TV. Iya. Metro itu pertama. Di Metro TV. Tiba-tiba gue masuk TV, gue kasih tahu
tanggal sekian malam ini jam segini gue bakal tayang di Metro TV. Orang pada kaget, lo ngapain gitu? Udah lihat aja gue Oh bilang. berarti keluarga udah tahu Bang David stand up atau belum tahu Belum tiba-tiba tahu tahu di TV? Ya yang selama ini gue jelasin pun mereka nggak akan ngerti gitu. Gue bilang open mic mereka nggak akan ngerti. Taunya gue cuman keluar malam aja. Terus tiba-tiba tanggal segini, hari ini, jam segini, lihat gue di Metro TV. Ngapain lu? Lihat aja. Itu yang selama ini lu pada tanyain. Itu yang selama ini lu pada kira gue pulang pagi ngapain. Gue gituin. Baru abis itu baru Kebuka tuh jadi pikiran. pelawak lu gitu. Wis, Baru-baru kayak gitu. Beneran. Lo emang harus ngebuktinya tuh. Harus ada ininya dulu, hasilnya. Ngebuktiin dulu ke keluarga lu gimana? Dulu di Medan tuh ada kompetisi di salah satu mall itu tiap tahun buat kompetisi stand up. Tiap tahun buat kompetisi stand up dan aku ikut tuh saat itu. Ikut juara 1 dapat TV. Pulang-pulang dapat TV LCD. Akhirnya pulang bawa TV L. udah LCD. L. Hah? L. Apa tuh Bang? L apa? Katanya komedian. Udah skip. Aneh banget nggak percaya gue kalau dia komedian. Apa jelasin makanya. Ada. Apa? Aduh Mirza. Apa TV L? Dia ekspresinya ini Pak. TV L tadi yang dijelasin Bang David. LCD. Lirik Toto nyengir sendiri. Ya bawa TV bawa TV ke terus. rumah, akhirnya setelah itu diizinin stand up. Karena kalau nunggu masuk TV bakal lama karena kan aku juga memulainya di Medan Bang, jadi aksesnya susah gitu kalau mau masuk TV di Medan gitu. Kalau kau sampai sekarang belum diizinin kan? Iya, berantem mulu sama bini gua. Karena pulang malamnya sebenarnya. Cuman kagak, gua dikasih tau Aji gini katanya. Biar bini lu percaya, kasih duit dari komedi. Nah, gua kasih tuh tiap hari. Akhirnya mulai ini dah. Gak apa-apa stand up gitu. Berarti Duit dari komedi. Iya. Kata, berapa aku kasih? 25 kan? enggak, Berapa? 100.000. Itu pun bukan stand up, nemenin elu kan. Tetep dari komedi ya tapi ya. Iya. Berarti cukup berat lah perdebatannya saat itu di keluarga besar Bang David ya. Oh iya. Memutuskan Jadi, ya kan itu kan ngomongin masa depan kan. Jadi nggak bisa main-main sembarangan gitu, pasti. nggak bisa sembarangan. Memutuskan karir itu kan perihal masa depan. Gitu. Sementara keluarga punya pilihan sendiri kan untuk Pada saat itu punya pilihan sendiri. untuk ngajak Bang David kerjaan tetap Iya, bulanan gitu kan. betul. Tapi gue ngotot, gue yakin gue bisa berhasil. Ya gue buktiin gitu. Seyakin itu emang Bang? Hah? Seyakin itu emang saat itu? Yakin gue. Yakin, oh. Gue mulai yakin ketika ada orang yang sudah mempercayai gue untuk bisa tampil dan dibayar. Maksud gue, kan, berarti dia kok udah percaya sama gue ya. Dan ketika gue ngelakuin pekerjaannya, ya pecah gitu. Maksudnya ya memang berhasil, sesuai dengan ekspektasinya dia. Ternyata emang gue nggak salah pilih orang, gue buktiin gitu. Dari situ gue yakin. Enggak, tapi lu kan berarti nyari duit juga kan di situ. Lu ngehajar semua yang ditawarin ke lu nggak Bang? Oh iya, Nggak mandang panggungnya apa itu? enggak, dulu mah enggak. Saat itu ya belum. Saat itu mah enggak, gue nggak pilih-pilih. Ada peluang di mana gue bisa dapat duit, gue sikat. Beneran. Berani ya. Iya. Kalau kita mau getir gitu, getir. Kayaknya kalau generasi sekarang mulai cemen Fir ya. Iya mungkin. Corporate dikit gak berani. Enggak, jangan corporate. Outdoor dikit gak berani. Open mic aja ada senior kagak mau naik. Iya. Iya. Maksudnya effortnya kurang ya. Iya, kurang Gampang nyerah. emang generasi sekarang nih Gen Z dipengaruhi TikTok ini Bang. Iya, mental lah itulah. Ngapa jadi Tapi TikTok? ya, Iya, TikTok kan mempengaruhi mental. tapi harus diakui sih mungkin dulu sama sekarang medannya udah beda gitu. Udah beda terus. Karena menurut gue makin kesini lu memutuskan diri jadi stand up comedian itu makin berat karena udah makin banyak komika dari awal terbentuknya stand up comedy Indonesia sampai sekarang dan makin banyak juga yang jadi full time stand up comedian. Iya. Yang itu aja deh yang di materi AI kelas gue yang kedua, yang volume 2 yang gue bilang Panji, yang gue bahas Panji kalau jadi juri kompetisi selalu bilang Iya. Oh iya. bagus nih, gue suka nih ada regenerasi. Gue bilang regenerasi tai, gue bilang kayak gitu. Kelar kompetisi kan saingan gue nyari kerja kan lu juga, lu yang tadinya jadi juri gue. Karena kan dia juga masih
masih stand up, masih nyari duit dari stand up. Jadi emang kuenya satu, semutnya makin banyak. Kalau komik-komik yang memutuskan untuk tidak stand up lagi, menurut Bang David itu gimana? Dia Bahkan lucu kadang ya. iya, dia kadang mungkin udah nyaman di konten kreator atau udah nyaman di film, udah nyaman di apa gitu. Memutuskan untuk tidak mau stand up lagi. Iya, Menurut Bang David gimana? nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak masalah ya. nggak masalah. Selama kan itu ngomongin karir ya, sama Iya. pilihan karirnya sudah mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut gua oke-oke aja. Tapi kan pasti ada momen-momen yang dimana ketika ada peluang, rindu ada ya? kesempatan untuk stand up, dia akhirnya turun gunung untuk stand up lagi dan itu malah jadi sesuatu yang spesial buat kita Iya, para benar, komika. benar. Ngelihat ini akhirnya stand up Ngeliat lagi. dia gitu. akhirnya stand up lagi. Yang awalnya gue kenal sebagai stand up komedian, terus sukses di bidang lain gitu. Terus meninggalkan tiba-tiba stand up komedinya. iya meninggalkan stand up komedi, terus tiba-tiba turun gunung untuk gue pengen coba stand up lagi. Itu jadi sesuatu yang nilai jual yang luar biasa begitu. Tapi dalam tanda kutip sudah booming dulu ya. Oh iya. Udah Ya kita sudah tahu pada saat dia stand up, ya. kita sudah mengakui stand upnya oke gitu. Ya. Kalau enggak, aku mikir kalau gimana kalau seandainya aku gitu Dua teknik. berhenti stand up, terus tiba-tiba stand up lagi, kayaknya nggak ada yang ini kan, nggak ada yang wah gitu ya. Kalau misalnya kayak tapi kan lu suci juga Bang, pernah masuk TV lu. Indra udah nggak pernah stand up lagi, tiba-tiba stand up kita kan wah gitu kan. Iya, ya dia juga nggak stand up juga duitnya udah banyak gitu. Maksud gue gini, oh ya ada satu lagi nih yang ke skip. Di awal-awal ketika lu memutuskan untuk ikut stand up, menurut gue jangan dulu lu resign dari pekerjaan lu. Ya. Karena di satu sisi lu masih butuh duit bulanan, di sisi lain lu masih butuh premis. Benar. Iya. Dari mana lagi lu? Emang kantor tuh menyebalkan, Bang. Iya, lu masih butuh premis kan. Lu pasti kan stand up kan ngomongin keresahan di kantor, keresahan pulang kerja ketemu bini, ngomongin bos gitu. Ya kan ngomongin hustle culture gitu kan. Nah, iya aja, aku juga nggak ngerti apa. Iya aja, jangan. TVL. Iya, jadi maksud gua pekerjaan premis, tuh jadi bahan lu, Iya, jadi bahan lu iya, untuk iya. stand up. Ketika lu lepas pekerjaan lu mau stand up sebagai siapa gitu? Sebagai pengangguran udah banyak. Banyak. Tapi kalau lu stand up sebagai, gue seorang akuntan ya, itu menarik. Gue seorang programmer ya, gue seorang IT ya, itu menarik. Sementara jokes-jokes keresahan kantor orang juga banyak nerima kan? Banyak nerima karena kan banyak yang relate. Iya. Terima kasih Bang David. Gedek banget gue Maristi udah pegang-pegang. Gini. Iya. Masa enggak. Enggak megangin kumis. Iya. Karena menerima masukan, Bang. Menerima masukan. Ini Ngerti ngantuk. menerima masukan jadi gitu. Iya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Firja sebelum ini udah malam, terlagi malam nih Bang David kayaknya. Sibuk. Iya, Sibuk. bukan, istrinya ada sulit. Aduh. Iya. Ada yang mau ditanya nggak? Iya. Enggak nerima masukan. Ada yang mau ditanya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya, itu aja Bang David. Terima kasih banyak Bang David atas masukannya. Sepertinya nggak jadi ya kita resign ya, Fir ya? Nggak jadi kami. Emang tadinya mau resign? Kita ngomong resign enggak? Enggak sih, Jangan tapi ada tahu. pikiran pengen full stand up komedian gitu kayak orang-orang ya kan? Jangan ya. Mas Comika masih butuh kalian berdua lah. Ah, masa sih? Siapa yang bisa tiba-tiba nangis? Tapi kan tiba-tiba nangis nggak menguntungkan perusahaan. Kalau tiba-tiba nangis profit nggak apa-apa. Udah, cabut gua. Ya, Hati-hati Bang David. Gua ya. iya itu gelas Bang. Saran lah nih buat Comika nih. Kenapa? Apa tuh? Kalau ular sini. Nggak seru. Ya, harus ada ular ya. Nggak ada ular. Mau yang warna apa Bang? Nanti biar kita coba ini. Kami siapin. Kami siapin. Hitam. Hitam ya. Kobra, piton, apa? Hah? Jenis. Jenis Ah, Cobra. Cobra. Black Mamba. Black Mamba. Oke. Obat kuat itu. Ada. Ada piton obat Black Mamba. kuat, aneh banget obat kuat. kuat. Black Mamba tuh obat kuat. Untuk kuat. Supaya apa kita kuat? Terus. Ya supaya kuat lah, udah jelas itu. Ngapain orang kuat?
Ya biar kuat. Iya. Mending lu sambit ini ke muka gue lagi lucu dah. Ah. Kayaknya aku juga harus balik. Ini kan gelasku. Kami anniversary.